Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan pelajaran PABP kelas 9. Materi pada kesempatan ini yaitu memahami makna iman kepada hari akhir. Bagaimana nih kabarnya anak-anak ibu kelas 9 semuanya? Semoga kalian semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan dan tetap semangat untuk BDR-nya ya. Marilah kita awali pembelajaran ini dengan membaca doa belajar bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Amin. Baiklah kita awali, mulai saja pembelajaran kali ini. Iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu termasuk rukun iman yang kelima. Rukun iman itu semuanya ada 6 ya. Yang pertama iman kepada Allah, antumina billahi, wa malaikatihi, wa kutubihi, wa rusulihi, wa bil yaumil akhiri, wa bil qadari khairihi wa syarrihi ya. Itu rukun iman. Nah sekarang apa itu iman? Iman itu artinya percaya kalau menurut bahasa. Iman menurut istilah artinya itu tasdiqu bil qalbi wa iqraru bil lisani wal amalu bil arkani. Diyakini di dalam hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan oleh anggota badan. Itu ya. Nah sekarang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari itu apa? Hari akhir itu kiamat. Apa itu kiamat? Kiamat itu yaitu hancurnya alam semesta. Porak-poranda tidak ada yang tersisa. Tidak ada lagi dunia. Itu kiamat. Nah sekarang iman kepada hari akhir. Iman kepada hari akhir itu apa? Iman kepada hari akhir yaitu mengimani, meyakini bahwa kiamat itu akan benar-benar terjadi, bahwa bumi ini akan hancur porak-poranda tidak ada yang tersisa lagi. Di dalam hati kita itu mengimani, oh iya kiamat itu akan ada, maka kita berarti harus waspada, harus mencari bekal untuk nanti ketika terjadi kiamat ya. Jadi pada hari itu alam semesta beserta seluruh isinya akan hancur. Manusia akan dibangkitkan dari kuburnya dan dikumpulkan untuk diminta pertanggungjawabannya. Sesuai dengan ayat Al-Qur'an surat Al-Hajj ya, yang berbunyi A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'asu man fil kubur. Artinya, dan sungguh hari kiamat itu pasti datang. Tidak ada keraguan padanya, dan sungguh Allah akan membangkitkan siapapun yang di dalam kubur. Hari akhir atau kiamat itu ada dua, yaitu yang pertama kiamat sugro, yang kedua kiamat kubro. Apa itu kiamat sugro? Apa itu kiamat kubro ya? Mungkin di antara kalian sudah tahu apa itu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kita ulas lagi ya. Kiamat sugro itu yaitu kiamat kecil. Apa itu kiamat kecil? Kiamat kecil itu terjadinya kematian yang menimpa umat manusia. Contohnya matinya seseorang karena sakit, terus lagi kecelakaan, bencana alam ya. Itu termasuk kiamat sugro. Nah sekarang apa itu kiamat kubro? Kiamat kubro itu adalah kiamat besar. Kiamat besar itu terjadinya kematian dan kehancuran yang menimpa seluruh alam semesta. Dunia akan rusak, porak-poranda hancur, kehidupan manusia akan berganti dengan alam yang baru yaitu alam akhirat ya. Nah sekarang kejadian kiamat kubro. Kejadian kiamat kubro itu sudah ada di dalam ayat Al-Qur'an, sudah dijelaskan di dalam ayat Al-Qur'an.
seperti yang tercantum di dalam surat Al-Qari'ah ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Yang bunyinya yauma yakunun nasu kal farasil mabsus wa takunul jibalu kal ihnil mampus, yang artinya pada hari itu manusia seperti laron yang berterbangan dan gunung-gunung seperti bulu yang dihambur-hamburkan. Itu ya. Jadi manusia ketika terjadi kiamat kubro seperti laron yang berterbangan. Jadi manusia itu seperti yang dihamburkan ya, seperti bulu-bulu yang dihamburkan. Berarti ngararaclang ya. Nah itu saking dahsyatnya guncangan. Nah yang kedua itu dijelaskan pada surat Al-Jajalah ayat 1 dan 2. Ayat 1 dan 2 yang bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Iza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Artinya, apabila bumi digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat dan bumi telah mengeluarkan beban-beban berat yang dikandungnya. Jadi semua yang dikandung di dalam perut bumi, yang ada di langit dan di bumi, semuanya dikeluarkan. Ya, jadi kita bisa membayangkan bagaimana pada saat itu dunianya hancur ya. Yang ketiga yaitu yang tercantum di dalam surat Al-Zumar. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nufikha fis-suri fas'iqa man fis samawati wa man fil ardi illa man sya'allah. Artinya, dan sangkakala pun ditiup, maka matilah semua makhluk yang di langit dan di bumi, kecuali mereka yang dikehendaki Allah. Itu. Nah yang terakhir di dalam Quran surat Al-Mujammil ayat 18 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. As-sama'u munfatirum bih kana wa'duhu maf'ula. Artinya langit terbelah pada hari itu, janji Allah pasti terlaksana. Itulah kejadian yang nanti akan terjadi pada hari kiamat, yaitu disebut kiamat kubro. Jadi diulangi, kiamat itu ada dua, yaitu kiamat sugro dan yang kedua kiamat kubro. Tanda-tanda kiamat sugro. Tanda-tanda kiamat sugro yaitu banyaknya terjadi bencana alam seperti banjir, gunung meletus, tsunami, ya, gempa bumi dan lain-lain yang memakan korban banyak. Selanjutnya kemaksiatan merajalela ya. Jadi prostitusi terang-terangan seperti itu, atau manusia yang hidup bebas, tidak memakai norma-norma agama Islam. Yang ketiga, banyaknya fitnah yang terjadi pada manusia. Banyaknya fitnah yang terjadi pada manusia. Yang keempat, munculnya wanita yang berdandan seperti laki-laki. Begitu juga sebaliknya, laki-laki yang berdandan seperti perempuan. Nah, terus lagi apa? Banyak kematian yang menimpa kepada manusia dalam seketika. Korbannya itu banyak, seperti sekarang terpapar virus corona ya. Bahkan hampir mau 2 tahun kita itu tidak bisa hidup normal seperti biasa. Kenapa? Karena mewabahnya virus corona itu. Tanda-tanda kiamat kubro. Banyak umat manusia yang murtad atau keluar dari Islam. Yang kedua, munculnya duhon. Munculnya duhon itu kabut hitam tebal di seluruh dunia. Yang ketiga, munculnya binatang besar. Yang keempat, matahari terbit dari barat dan terbenam di timur. Yang kelima, turunnya Nabi Isa alaihi salam. Yang keenam,
munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang selalu membuat kerusakan di bumi. Yang ketujuh, muncul api dari Yaman. Yang kedelapan, munculnya Dajjal, makhluk penyebar fitnah yang menyebabkan banyak orang yang murtad mengakui bahwa Dajjal itu sebagai Tuhannya. Adapun nama-nama hari akhir. Nama-nama hari akhir itu banyak. Ada yang menyebutkan 10, ada yang menyebutkan 5, ada yang menyebutkan 12. Nah, pada kesempatan ini cukup kita menyebutkan 6 saja nama hari akhir ya. Yang pertama Yaumul Qiyamah. Yaumul Qiyamah itu adalah hari kiamat. Yang kedua Yaumul Barjah. Yaumul Barjah itu adalah hari pertanggungjawaban atau kita kenal dengan alam kubur. Alam kubur itu adalah pintu menuju alam akhirat. Yang ketiga yaitu Yaumul Ba'ats, hari manusia dibangkitkan. Jadi nanti setelah terjadi kiamat kubro, manusia itu akan dibangkitkan lagi dari alam kuburnya, dihidupkan kembali. Selanjutnya Yaumul Hisab, yaitu hari pertanggungjawaban atau perhitungan amal manusia. Jadi amal manusia itu nanti akan dihitung apa saja yang sudah dikerjakan selama hidup di dunia. Selanjutnya adalah Yaumul Mizan. Yaumul Mizan itu adalah hari pertimbangan amal perbuatan manusia. Jadi nanti kita ditimbang, amal baik dan buruk kita itu akan ditimbang di Yaumul Mizan. Apakah manusia ini condongnya ke arah kebaikan, apakah ke arah kejelekan. Yang keenam yaitu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar itu adalah hari manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, sekarang hikmah dari iman kepada hari akhir. Ada berapa hikmahnya? Yaitu ada 5. Yang pertama, dengan adanya iman kepada hari akhir bisa meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita senantiasa beramal soleh. Yang ketiga, selalu berbuat baik kepada sesama. Yang keempat, muncul rasa takut pada diri kita sehingga kita termotivasi untuk lebih giat lagi beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kelima, mempersiapkan diri kita dengan baik, mencari bekal, mengumpul-ngumpul bekal untuk bekal kehidupan kita nanti di yaumil akhir. Mungkin itu saja materi yang Ibu bisa sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Marilah kita tutup saja pertemuan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca dulu doa majelisnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.